Hi everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Di video kali ini akan dibahas tentang jurusan kedokteran. So, tetap stay tune. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Ribuan orang ingin menjadi dokter. Sah-sah aja sih. Cuma, apakah kalian sudah paham proses untuk menjadi dokter? Apakah mental kalian sekuat baja? Mengingat proses menyembuhkan orang lain itu membutuhkan waktu belajar dan proses belajar yang panjang. Dan banyak ilmu yang dipelajari secara teliti juga sistematis. Apakah kalian siap dengan persaingan yang sangat luar biasa sejak awal untuk menjadi mahasiswa kedokteran? Sampai sudah menjadi dokter sekalipun, persaingan tetaplah ketat. Apakah kalian adalah orang yang tekun dan teliti, senang melakukan research, penelitian, dan menganalisis, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik kepada orang lain? Jika iya, yuk kita bahas seperti apa sih proses untuk menjadi bu dokter dan pak dokter. Ilmu kedokteran adalah ilmu tentang kesehatan, merawat kesehatan, mencegah penyakit, dan juga penyembuhan penyakit. Pelajaran dasar kuliah kedokteran yang pertama matematika, yakni ilmu dasar logika. Yang kedua, biologi tentang struktur tubuh misalnya. Yang ketiga, tentang fisika, karena peralatan medis juga terkait fisika. Yang keempat, kimia, tentang zat-zat yang masuk ke tubuh kita. Kemudian, kemampuan bahasa. Sebagian besar buku perkuliahan memakai bahasa Inggris. Dan saat kuliah dan menulis penelitian, kemampuan bahasa Indonesia harus baik dan benar. Berikutnya, mata kuliah S1 kedokteran. Ada banyak ya guys, diantaranya berikut ini. MKU, mata kuliah umum seperti agama, kewarganegaraan, dan olahraga. Anatomi, yakni tentang struktur tubuh secara sistematis dan detail. Etika kedokteran, membahas etika kedokteran dan hukum-hukum dunia kedokteran. Histologi, membahas struktur mikroskopis sel atau organ dan sebagainya. Parasitologi, membahas parasit yang menyebabkan penyakit. Biokimia kedokteran membahas proses-proses biokimia, asam basa, asam amino, enzim, dan sebagainya. Ilmu kesehatan masyarakat membahas kecukupan gizi, sanitasi, kelahiran, pertumbuhan, dan sebagainya terkait kesehatan masyarakat. Farmakologi membahas ilmu obat-obatan. Sistem kardiorespirasi membahas sistem pernafasan, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Neuropsikiatri membahas hubungan otak, mental, dan perilaku. Sistem reproduksi membahas tahap reproduksi, pengendalian kelahiran, dan sebagainya. Ilmu kedokteran forensik membahas ilmu kedokteran untuk dunia peradilan. Penelitian untuk laporan akhir atau skripsi untuk menjadi sarjana. Proses untuk menjadi dokter. Yang pertama, program S1 kedokteran untuk menjadi sarjana kedokteran yang disebut dengan SKED. 2. Program profesi dokter. Istilah populernya koas untuk menjadi dokter muda. Jika S1 banyak teori, maka di kuliah profesi jauh lebih banyak prakteknya. Program profesi dokter belajar prakteknya di lembaga-lembaga kesehatan yang ada, seperti rumah sakit, klinik, untuk menangani banyak hal seperti bidang kandungan, bedah, anak, dan berbagai penyakit lainnya, dan didampingi oleh dosen pembimbing. Pada proses kuliah profesi dokter ini, kalian akan menghadapi ujian sertifikasi, barulah lulus menjadi dokter. Namun, belum bisa membuka praktek sampai kalian melanjutkan ke tahap internship. 3. Internship adalah praktek dalam upaya mendapatkan STR atau surat tanda registrasi yang dikeluarkan Kedokteran Indonesia. Saat internship ini sudah didampingi oleh dokter umum dan sudah mulai mendapatkan biaya hidup dari pemerintah. Jika lulus dari proses internship ini, maka akan melanjutkan proses untuk mendapatkan STR, barulah bisa melakukan praktek secara mandiri di tengah masyarakat. 4. Program profesi spesialis. Jika ingin menjadi dokter spesialis bedah, jantung, mata, anak, kandungan, dan sebagainya, maka melanjutkan pendidikan ke program profesi spesialis.
Karir dan profesi dokter seperti dokter pada rumah sakit dan klinik juga puskesmas, dokter yang membuka praktek pribadi, dokter spesialis, dokter di berbagai perusahaan, dosen dan peneliti setelah S2 kedokteran, dan sebagainya. Jurusan ilmu kedokteran terdapat di PTN-PTN di wilayah Sumatera. Yang pertama, Universitas Syakuala, 2 Universitas Maliku Saleh, 3 Universitas Sumatera Utara, 4 Universitas Andalas, 5 Universitas Riau, 6 Universitas Jambi, 7 Universitas Bengkulu, 8 Universitas Sriwijaya, 9 Universitas Lampung. Di wilayah Jawa, yang pertama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2 Universitas Indonesia, 3 UIN Jakarta, 4 UPN Veteran Jakarta, 5 Universitas Pajajaran, 6 Universitas Diponegoro, 7 Universitas 11 Maret, 8 Universitas Jenderal Sudirman, 9 Universitas Gajah Mada, dan ke-10 Universitas Erlangga, 11 Universitas Brawijaya, 12 UIN Malik Ibrahim Malang, 13 Universitas Jember. Di wilayah Bali, yang pertama Universitas Udayana, yang kedua Universitas Pendidikan Ganesha. Di wilayah Nusa Tenggara, yang pertama Universitas Mataram, yang kedua Universitas Nusa Cendana. Di wilayah Kalimantan, yang pertama Universitas Tanjung Pura, 2 Universitas Palangkaraya, 3 Universitas Lambung Mangkurat, 4 Universitas Mula Warman. Di wilayah Sulawesi, yang pertama Universitas Hasanuddin, 2 Universitas Samratulangi, 3 Universitas Tadulako, 4 Universitas Halualeo, 5 Universitas Negeri Gorontalo, 6 Universitas Patimura, 7 Universitas Khairun. Di wilayah Papua, Universitas Cendrawasih. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Bye everyone, aku Hilal, wassalamualaikum.